Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Kuswati, calon guru penggerak angkatan 9. Ibu Wirda Hanim sebagai pengajar praktik saya dan Ibu Nora Viviani sebagai fasilitator saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata sebagai pengimbasan materi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan hingga kita bisa dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam rangka aksi nyata dari CGP kita, yaitu Bu Kuswati SPD, tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Selawat beriring salam sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah bersusah payah merubah akhlak kita dari akhlak jahilah ke akhlakul karimah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru PTDSP Negeri 1 Singkor. Adapun pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu diskusi mengenai aksi nyata CGP yaitu budaya positif di sekolah kita, yang intinya saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya agar kiranya bisa mendukung kegiatan CGP ini dan bisa hendaknya kawan-kawan semuanya mengikuti jejak atau langkah dari Bu Kuswati SPD ini, yang nantinya saya harapkan semuanya kepada Bapak Ibu untuk bisa mengikuti CGP, karena ini adalah program pemerintah yang hendaknya kita ikuti, utama dan pertama bagi guru yang masih belum sertifikasi dan yang sudah sertifikasi, karena CGP ini nanti hendaknya bisa kita menjadi pedoman untuk syarat mutlak setelah kita lulus dari CGP. Setelah kita punya sertifikat CGP ini, kita semuanya berhak untuk menduduki jabatan yakni kepala sekolah. Jadi saya harapkan nanti peran aktif Bapak Ibu semuanya dalam mendukung kegiatan ini, yakni masukan-masukan Bapak Ibu tentang aksi nyata yang akan dilakukan oleh CGP kita yaitu Bu Kuswati SPD. Jadi saya rasa dari saya sekian, atas segala perhatian Bapak Ibu saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Bapak Ibu guru semua kita bisa berkumpul di sini dalam rangka acara diskusi mengenai aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah UPTD SPSSD Negeri 1 Singkong. Puji syukur yang tak terhingga atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada sampai detik ini kita bisa untuk terus mengabdikan diri, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk semua peserta didik kita. Tak lupa pula sholawat beriringkan salam, marilah kita sanjungkan kepada teladan terbaik kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau adalah teladan yang terbaik, kita senantiasa untuk mengikuti jejaknya, mengikuti sunnahnya. Baik Bapak Ibu, untuk memberkahi acara kita pada hari ini,
mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, terima kasih semuanya atas kehadirannya, atas kerjasamanya semua sehingga bisa berkumpul pada hari ini ya untuk sharing bareng, diskusi bareng mengenai diseminasi budaya positif di sekolah kita. Sebelumnya salam hormat saya, salam takzim saya untuk Bapak Ibu guru semua. Izinkan saya menyampaikan tentang tugas modul 1.4 yakni tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Baik, kalau kita lihat mengenai budaya positif, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu mengenai budaya positif? Pembiasaan hal yang baik. Pembiasaan hal yang baik. Betul sekali Bu, pembiasaan yang baik. Oke, dari Bapak-bapak ada Pak? Kira-kira apa Pak yang Bapak ingat mengenai budaya positif Pak? Benar ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Siti Aminah bahwasannya budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik, yang tentunya kebiasaan yang baik itu kita harus terapkan. Perkenalkan, ini saya dan Ibu fasilitator saya serta pengajar praktik saya, Ibu Irda Hanim, dan fasilitatornya Ibu Laura. Baik, di dalam budaya positif, Bapak Ibu semua, ada beberapa konsep-konsep inti budaya positif. Di antaranya ada disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin Positif dan nilai-nilai kebajikan. dalam sebelum kita bahas mengenai disiplin positif, kita lihat ada sebuah perubahan paradigma. Nah, di sini perubahan paradigma, Bapak Ibu semua, ya, silakan Bapak Ibu boleh memegang kertas. Silakan mengambil menjadi yang A ataupun yang B. Untuk teman di sampingnya, untuk yang A Adalah yang memegang dan menggenggam kertas. Sementara yang B adalah yang dia berupaya mencoba membuka yang ada di genggaman temannya. Bisa ya, mulai ya, Bapak Ibu. Satu yang menggenggam kertas, satu yang mencoba membukakan. Ya, satu yang mencoba menggenggamnya dengan erat, dan yang satu lagi mencoba untuk membukanya, baik dengan rayuan, baik dengan menyuap, ya, mengancam ataupun apa, berupaya untuk membuka yang ada di genggaman tangan. Oke, boleh ya, dimulai ya. 1, 2, 3. Oke, saya hitung 5 ya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Ibu Bu Siti Aminah, saya mau tanya.
Tadi kan itu kertas yang Ibu genggam adalah diibaratkan dengan sesuatu yang sangat berharga. Nah, kemudian teman di sebelah Ibu mencoba dengan sekuat tenaga untuk membukanya. Kira-kira Bu, meskipun kertas itu ada di tangan Ibu dan teman di sebelahnya mencoba dengan sekuat tenaga untuk membukanya, baik dengan rayuan, ancaman, suapan, dan lain sebagainya, kira-kira nih, Ibu tetap membuka atau tetap memegang erat, itu kendalinya ada di siapa, Bu? Ada pada diri saya sendiri. Iya, betul. Ibu, kenapa tetap memegang erat? Karena ini milik saya. Oke, mantap. Makasih Bu. Ibu, tadi akhirnya terbuka atau tertutup? Terbuka akhirnya. Kenapa Ibu buka, Bu? Kasihan. Karena kami berbagi. Merasa lemah, gitu. Nggak bisa mempertahankan lagi. Karena sudah Paksa. dipaksa ya Bu ya, sehingga nggak berdaya lagi. Oke, baik Ibu. Tapi pada intinya kemauan untuk tetap membuka atau mempertahankan untuk menutup itu kendali ada di diri kita ya, Bapak Ibu ya. Oke, berarti sepakat ya Bapak Ibu. Baik. Nah, begini gambarannya Bapak Ibu. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi dalam teori kontrol kita sering berilusi bahwasannya kita berperan sebagai guru, kita itu seolah-olah bisa mengontrol dan mengendalikan murid. Padahal bagaimanapun murid itu orang lain ya, bukan diri kita. Yang dimana yang hanya bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Kita sering berilusi kita itu bisa mengatur, memaksa murid untuk mematuhi peraturan. Kita berilusi bahwa kitalah yang memegang kontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kira-kira ilusi ini pernah nggak kita lakukan, Bapak Ibu? Kita berpikir bahwasannya kita dengan peraturan yang sudah kita buat, kita itu dapat memegang kendali murid. Kita inginkan murid seperti ini. Murid akan menjadi apa yang sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah, kita berilusi sedemikian, tapi pada hasilnya anak-anak bisa nggak iya aja, monggo aja, dan mentaati semuanya, peraturan semuanya. Ya tidak, Bapak Ibu? Ya. Nah, baik. Lanjut. Nah, kita lihat ada stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Nah, kita lihat di stimulus respon kita merealitaskan bahwasannya kebutuhan kita sama. Padahal Yang harusnya adalah kebutuhan kita itu berbeda. kemudian semua orang melihat hal yang sama. Seharusnya kita melihat dengan hal yang berbeda. Kita memiliki gambaran yang Berbeda. orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda, hanya Yang bisa mengontrol diri. kita. Sama seperti Perumpamaan kertas yang kita anggap erat tadi. Mau tidaknya itu adalah tergantung pada diri kita. Dan kita tidak bisa mengendalikan yang lain. Ya, walaupun itu murid kita sendiri. Yang kita
bisa lakukan hanya menuntunnya, membimbingnya mengarah ke yang lebih baik. Baik, lanjut. Nanti kita bahas lebih mendalam. Nah, di sini ada disiplin positif. Tentunya Bapak Ibu guru semua Sangat menyetujui tentang disiplin positif itu diterapkan dalam sekolah. Betul ya Bapak Ibu? Betul. Namun kita lihat apakah disiplin yang selama ini sudah kita terapkan apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau hukuman. Nah, jadi anak dapat melakukan disiplin positif itu harus dengan kesadaran dirinya sendiri, bukan karena dia takut kepada aturan, takut akan adanya hukuman, atau karena adanya hadiah atau reward. Jadi harusnya mari kita sama-sama sebagai pendidik untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan, ya. salah satunya ada profil pelajar Pancasila di mana Sering kita dengar sudah sangat familiar familiar sekali, Bapak Ibu. Ada apa saja? Ada beriman dan bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Ini ada beberapa yang lain mengenai nilai-nilai kebajikan. Semuanya bagus Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu semua. Jadi ini ada kisah ya Bapak Ibu. Tapi dari kisah ini nanti kita bisa berdiskusi, kita bisa mengambil peran apa, kontrol kita sebagai guru, posisi apa yang mau kita ambil. Ibu Kokom adalah wali kelas 2 di SD Melati. Nah, Ibu Kokom ini dia sedang kebingungan. Kenapa? sebab di kelasnya ada salah satu murid yang Sangat meresahkan. Ia bernama Tono. Tono sering meminta-minta kepada temannya, meminta makanan, meminta jajan, sehingga banyak teman-temannya yang mengeluhkan si Tono, merasa keberatan, dan hal itu terjadi hampir setiap hari sehingga menimbulkan keresahan. Nah, jadi pertanyaannya, kira-kira kenapa Tono melakukan hal tersebut, Bapak Ibu? Ayo, kenapa Bapak Ibu? Kira-kira apa yang membuat Tono itu kok suka minta-minta, minta jajan, minta bekal kawan? Kira-kira apa Bapak Ibu? Ada penyebabnya yang banyak kok. Salah satunya mungkin dari kenakalannya sendiri, dari orang tua kurang perhatian, lalu mungkin tidak bawa bekal, mungkin dia kepengen menampakkan diri kehebatannya di dalam satu kelas. Itu mereka akan melakukan, apalagi kalau anak yang merasa di dalam lingkungan itu mungkin ada satu kekerasan yang dilakukan, sehingga akan dinampakkan di kelasnya dia merasa hebat. Itu hanya beberapa penyebab yang bisa dilakukan oleh anak tersebut. baik Pak, terima kasih Pak. Ibu ada yang lain? Mungkin ibu kalau kali ini lebih pengalaman, apalagi tentang aduan anak ya, ibu. Ya. Kira-kira tentang apa lagi Bu? Gara-gara apa kira-kira? Udah dibareng ya Pak ya? Udah bisa jadi dia belum sarapan ya Bu ya, belum sarapan karena tidak pernah
tidak dikasih uang jajan. Nah, jadi betul sekali Bapak Ibu. Tapi si Tono dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya Bapak Ibu. Jadi ada nilai tentang kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Setiap tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu. Nah, ini adalah salah satu mungkin yang dilakukan Tono itu memang adalah untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Nah, lanjut Pak. Selanjutnya Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut. Mungkin Yang dilakukan Tono itu dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni bertahan hidup. Di mana dia memenuhi, barangkali si Tono tadi memang lapar, atau dia memang betul yang dikatakan Pak Muhtar dan Bu Siti, mungkin tidak membawa bekal atau tidak membawa uang jajan, sehingga Tono melakukan hal tersebut. Oke, baik, lanjut Pak. Selanjutnya Bapak Ibu, mengenai bagian konsep motivasi perilaku manusia. Jadi tentang perilaku manusia ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada motivasi eksternal dari luar pengaruhnya, dan yang kedua motivasi internal. Ini dari dalam diri. Nah, pada motivasi internal di sini murid melakukan sebuah kebaikan atau mematuhi peraturan sekolah itu salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi dia berandai kalau saya apa yang akan terjadi jika tidak kita melakukan hal tersebut. Bisa jadi dapat hukuman, mendapatkan sanksi, kayak gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misal kita membuat suatu ini ya, apa ya, kalau reward misalnya hadiah. Selama ini kita kan berpikir kalau hukuman oke lah, mungkin itu kurang baik. Tapi kalau reward kan sepertinya hal yang baik gitu, dimana anak itu seperti nambah semangat, seperti itu ya Bu. Misal kita akan memberikan hadiah jika anak-anak rajin belajar gitu. Nah, namun ternyata ketika kita melakukan hal tersebut tidak jauh beda dengan hukuman, yang dimana dia melakukan hal tersebut itu karena ada sesuatu yang dia harapkan. Nah, kalau untuk reward ada sesuatu yang dia harapkan, yakni untuk mendapatkan hadiah. Sementara untuk yang tadi, yang pertama untuk menghindari hukuman agar tidak kena hukuman. Untuk yang reward tidak akan berlangsung lama, sebab ia akan down dan tidak semangat ketika dia melakukan sesuatu tidak mendapat hadiah, tidak mendapat reward. Terus dia misalnya bisa membandingkan antara satu guru dengan guru yang lain. Mungkin metode pembelajarannya berbeda, sehingga dia itu membuat perbedaan. Jadi dia milih-milih bersemangat belajarnya dengan hanya beberapa guru saja. Kemudian dengan reward itu juga bisa menimbulkan kesenjangan antara teman gitu. Nah, jadi untuk siswa yang mampu, yang dia berkompeten, mungkin akan lebih bisa, tapi terkadang nanti dia itu menimbulkan permasalahan antar teman, karena biasa kita memberikan rewardnya itu terbatas ya, dan tidak mungkin juga selalu berkelanjutan seperti itu. Nah, itu jadi terkadang hal tersebut menimbulkan kecemburuan sosial di antara anak kita. Lantas bagaimana motivasi yang baik
yang diterapkan untuk peserta didik kita. Yang lebih baik di sini yakni motivasi internal, yang dimana internal itu dari dalam diri, yang menjadikan siswa tersebut dia melakukan kebaikan namun atas dasar dorongannya sendiri, bukan karena takut karena hukuman, dan juga bukan takut karena ingin mendapatkan hadiah. Lanjut Pak. Hal tersebut sesuai yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat merintah diri sendiri. Jadi ketika anak tersebut melakukan kebaikan atau ketaatan itu karena dipaksa, karena harus mematuhi aturan, dia itu sesungguhnya belum merdeka, karena dia itu hanya diperintahkan. Ketika tidak diperintahkan, maka dia tidak mematuhinya. Contoh begini, ketika kita suruh anak tersebut untuk mengutip sampah, dia akan mengutip. Nggak tahu alasannya, apakah dia terpaksa atau dia dengan suka hati. Namun yang sering kita lihat, ketika kita tidak menyuruh, kita tidak memerintah mereka kadang acuh lihat sampah di depannya. Nah, hal tersebut ya apa yang bisa kita pelajari bahwasannya mereka belum merdeka, sebab mereka melakukannya karena masih perintah. Seperti yang dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ketika anak tersebut ada kesadaran dalam dirinya sendiri, tanpa ada rasa takut kena hukuman atau karena dia itu tidak ingin mendapatkan hadiah atau yang lain, dia sadar dalam dirinya bahwasannya kebersihan itu adalah sebagian dari iman, bagian sekolah yang nyaman itu salah satunya juga dengan tidak adanya sampah, dia sadar dengan dorongan sendiri, maka itulah yang disebut dengan manusia yang sudah merdeka dan sesuai dengan motivasi internal. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan bagaimana kasus Tono yang suka sekali meminta-minta bekal kawan, meminta jajan kawan. Nah, kita selaku guru, di 5 posisi kontrol ini kira-kira apa nih yang akan kita berikan posisi kontrol kita? 5 posisi kontrol ini menurut Dr. William Glasser. Lanjut Pak. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu semua, kita akan melihat cuplikan video tentang 5 posisi kontrol pada kasus anak yang terlambat sekolah. Nan, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Ini hukumannya Kenapa? gimana, Bu? Kamu melawan ibu. Posisi penghukum. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini posisi yang kelima, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, tadi Oleh kakak dan ibunda Naren ya. Saja, Pak. Tadi kita sudah melihat 5 posisi kontrol, dari mulai penghukum, dari membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita lihat tadi semuanya kita saksikan bersama. Jadi menurut Bapak Ibu, kira-kira apa yang paling baik yang kita terapkan di sekolah kita? Posisi sebagai apa? Kalau posisi penghukum tadi, manajer ya Bu ya. Oke, gimana? Kalau manajer tadi, coba kita lihat tadi di manajer, guru tersebut tidak langsung menjas anak itu, tidak langsung memaki-maki, tapi beliau menanyakan apa alasannya, kenapa terlambat. Nah, kemudian ibu gurunya juga mengajaknya untuk membuat dia mencari solusinya agar dia tidak terlambat lagi, yakni dengan menyetel alarm tadi. Kemudian Bu Guru juga mengingatkan kepada muridnya, kepada Naren, tentang keyakinan kelas yang harus dia tepati, seperti disiplin dan bertanggung jawab. Nah, dari sini anak menjadi lebih mandiri, ya. Dia akan melakukannya tanpa ada paksaan, tanpa cacian juga dari gurunya. Jadi posisi manajer adalah posisi terbaik daripada posisi 5 kontrol posisi. Nah, baik. Bapak Ibu, tadi kita kan sudah melihat video tentang 5 posisi kontrol. Nah, waktunya berbagi pengalaman. Bapak Ibu, silakan tuliskan posisi kontrol yang pernah Bapak Ibu lakukan dan posisi kontrol yang akan Bapak Ibu terapkan sekarang. Jadi ada 2. Yang pertama yang pernah diterapkan, yang kedua yang akan diterapkan sekarang. Kalau Pak Roma di berandai, kalau mau hadapi mengaku boleh. Masalah pengalaman tadi yang pernah dilakukan. Sudah dilakukan selama ini. Baru Apakah rencana. Apakah membuat rasa bersalah? Kalau menghukum, disuruhnya misi WC. Satu aja. Kalau yang kedua membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah dia memang nadanya lebih pelan, tapi menyakiti hati anak, gitu. Nah, sampai dia mengancam, Bu Gusti, bagaimana kalau Ibu ditegur sama Pak Kepala Sekolah, bagaimana kalau Ibu nanti jantungan, gitu kan? Anak menjadi rasa bersalah. Kalau sebagai teman, dia memang lebih ramah, gitu kan? Tapi yang ada tadi kita lihat ya, itu juga tidak menunjukkan kepatuhannya. Dia melakukan itu kan tadi demi ibu, untuk ibu. Kalau pemantau dia perhitungan dia dengan
peraturan. Jadi kalau terlambat sekian waktu maka harus lakukan jam tambahan sekian, begitu. Di mana di antara 5 tadi? Silakan Bapak Ibu tuliskan. Kalau manajer, anak ditanya kenapa melakukan hal tersebut, ditanya bagaimana untuk mencari solusinya secara mandiri. Tidak dijas, anak-anak tidak dibikin sakit hatinya, tapi dibantu menemukan solusinya. Bapak Ibu yang sudah bisa langsung ditempel Bapak Ibu ya. Di sini. Ayo Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan tempel. Ini dapat tadinya enggak, Bu? Dia ya. Kita nggak pakai reward ya, Bapak Ibu. Aja, Bu. Emang Ibu selangkat, Bu? Oh, harus ada ini. Yes. Apa ya semboja tulisan Bu? Ayo Bapak Ibu, tuliskan 2 saja. Atau mungkin lebih dari 2. Jangan lupa tulis posisi kontrol yang akan Bapak terapkan sekarang. Oke, sebagai manajer, supaya anak bisa merubah kebiasaan yang tidak baik menjadi baik. Mantap. Oke. Dari hukuman menjadi manajer, Masya mantap. Ayo, Bapak, ayo. Yang ibu udah ada orang. Ayo, Bapak Ibu yang belum. Ayo, Pak. Kira bolak-balik, rupanya sebelah toh saya udah tulisnya besar-besar. Ayo, Bu Bel. Banyak ya, Bu. Kalau kayak gini harus diapakan kenyamaannya? Apa bacaannya, Pak? Ini mereka dan Laila. Kalau itu dinasihati juga kan, Pak? Allah kesel.
Aneh diomongan semut cedak. Oh, tuh, penjilat. Baca tulis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, dari posisi teman. Oke. Oke, pilih manajer supaya lebih disiplin. Oke, Masya Allah, udah mantap-mantap sekali nih ya. Jadi banyak yang sepakat menerapkan posisi sebagai manajer ya. Baik. Ya, tepat sekali Bapak Ibu. Lanjut Pak. Baik Bapak Ibu, sudah tepat sekali tadi telah memilih posisi manajer. Di mana posisi manajer adalah posisi yang terbaik di antara posisi yang lain. Di mana posisi yang lain seperti posisi penghukum, pembatasa bersalah, itu anak bisa saja mematuhi peraturan tersebut, tetapi dia melakukannya dengan terpaksa. Bahkan bisa jadi ada dendam di dalam hatinya yang bisa tersimpan dalam jangka waktu yang sangat lama gitu. Nah, jadi posisi manajer adalah posisi yang terbaik di antara yang lain. Lanjut Pak. Oke. Posisi seorang guru ya tadi posisi manajer, posisi yang terbaik. Di situ mengatur pada segitiga restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sehingga tercipta identitas positif ya pada diri siswa. Apa itu restitusi? Segitiga restitusi, mari kita lihat. Nih, jadi dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas tadi, kenapa dia itu melakukan hal tersebut. Terus kita menganggap ketika dia membuat suatu kesalahan itu adalah hal yang wajar sebagai manusia, karena tidak ada manusia yang tidak lupa dari kesalahan. Yang benar adalah mau menyadari dan mau memberikan perbaikan atas perilakunya yang salah. Kemudian validasi tindakan kelas yang salah. Tadi tindakan-tindakan yang salah tadi divalidasi bagaimana biar tidak terulang lagi. Dengan apa? Dengan mengembalikannya kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya, kesepakatannya sudah dibuat, nilai-nilai kebajikan yang harus dipatuhi. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini kalau ingin menjadi sukses maka terapkan disiplin seperti itu. Jadi hal-hal perbaikan yang dilakukan yang dia nanti bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan. Baik, lanjut Pak. Baik, saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi di sekolah ya, yang bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, Pak, Pak. Ada di sebelah Pak. Oke. Ya, tapi yang terpenting adalah
kita itu mau memperbaikinya. Alika mau memperbaikinya? Mantap. Kalau begitu, Alika masih ingat nggak sama keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Kita dengan baik dibagikan. Masih ya? Oke, baik. Kira-kira nih, apa yang harus Alika lakukan? Alika itu bisa melakukan PR, bisa mengerjakan PR dengan bagus. Kira-kira apa yang Alika lakukan? Ya. Bagus, jangan mengulangi lagi. Oke. Terus kalau Alika mengalami kesusahan, gimana? Iya, boleh. Alika boleh tanya sama Ibu. Terus, apa lagi yang kita lakukan? Mantap sekali. Berarti nanti bagi bareng-bareng ya sama kawan-kawan. Oke, lakukan Alika. Gitu ya. Alika. Kira-kira mau lagi ya kalau ngerjain PR? Oke, baik. Di sini tadi sudah melakukan menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan tentang keyakinan kelas, di mana Alika tadi dia tidak mengerjakan PR. Nah, dia kesusahan ternyata. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan kamu dihukum karena tidak mengerjakan PR. Namun kita harus berdiskusi, menanyakan kenapa alasannya. Ternyata Alifah kesusahan menjawab soal-soal yang diberikan, dan akhirnya Alifah menemukan solusinya, yakni nggak akan mengulanginya lagi. Kemudian kalau tidak tahu, dia akan tanya kepada bu guru. Kemudian dia akan belajar bareng dengan teman-temannya agar dia bisa menjawab PR, agar dia itu bisa memiliki pemahaman yang lebih baik. Ini, Pak. Jadi Bapak Ibu, itulah tadi mengenai budaya positif yang telah kita saksikan bersama, kita lihat bersama. Bahwasanya budaya positif itu adalah nilai kebajikan. Betul yang dikatakan Bu Siti Aminah, budaya positif adalah pembiasan-pembiasan yang baik. Betul sekali. Nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai pembiasan yang baik yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga dengan budaya positif. Jadi ketika di kelas kita, di sekolahan kita menerapkan budaya positif, pasti ya akan menjadi karakter, ciri khas dari sebuah lembaga. Misalnya kita bisa melihat, oh, SD 1 Singkohor terkenal dengan karakter yang baik, dengan murid-murid yang berkarakter baik, guru-gurunya juga demikian gitu. Pantas saja gitu, misalnya sekolahnya menjadi sekolah hebat. Nah, begitu. Jadi hal tersebut juga dapat menumbuh kembangkan sikap gotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah. Adanya rasa peduli satu sama lain serta mandiri. Ya. Baik, terakhir closing statement. Bapak Ibu mungkin untuk menyampaikannya agak mudah, lebih mudah. Namun untuk melaksanakannya mungkin tidak semudah dengan apa yang sudah diucapkan. Nah, jadi untuk mewujudkan budaya positif yang diterapkan di sekolah kita itu membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak waktu yang singkat. Jadi untuk mewujudkannya itu butuh proses kerjasama dari semua pihak. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru hebat, di mana di sini juga
Bapak Ibu guru adalah guru saya. Di sini juga tempat sekolah saya. Dulu saya di sini juga. Mari kita sama-sama saling bergandengan tangan, melakukan kolaborasi, saling mendukung, berkomunikasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita UPTD SPFSD Negeri 1 Singkohor. Khusus lagi bagi saya di sini masih banyak sekali untuk mendapatkan arahan dan bimbingan di sekolah kita tercinta di UPTD SPFSD Negeri 1 Singkohor. Demikian Bapak Ibu guru semua, terima kasih waktunya, terima kasih atas kehadirannya. Kita sudah sedia untuk berdiskusi bersama. Untuk tugas saya di aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Salam hebat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Kusati, mohon maaf. Sebelum kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. membutuhkan pertolongan, kita disuruh apa? Disuruh membantu. Oke, kalau gitu kita nyanyikan sama-sama ya. Nanti kita lihat lagi apa pesan yang ada di dalam lagu atau dan nyanyi sama-sama ya.
bilang apa? Tolong. Kalau diberi sesuatu bilang apa? Terima kasih. Kalau diberi sesuatu bilang apa? Terima kasih. Kalau kita diberi hadiah, diberi pertolongan bilang apa? Terima kasih. Oke, baik. Apa tadi 3 kuncinya? Tolong. Tolong. Maaf, terima kasih. Terima kasih ya. Oke, tadi kita sudah menyimpulkan ada pesan-pesan ucapan kata maaf, ucapan kata tolong, ucapan kata terima kasih. Terima kasih, mantap. Baik, teman-teman, kita dalam kelas ini mau nggak suasana kelas ini Menjadi nyaman, aman, tertib, saling menyayangi, menghargai, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, contohnya begini. Nih, misal ini Sripa punya siapa? Punya Mirza, dipinjam sama Faiz. Terus sama Faiz harusnya stick egg-nya diapain kalau udah pinjam? Dikembalikan. Kalau misalnya tidak dikembalikan, namanya dia tidak bertanggung jawab. Mau nggak kalau digituin? Udah pinjam tapi nggak dipulangin, mau nggak? Nggak. Jadi di kelas ini teman-teman yang diharapkan itu bertanggung jawab nggak? Bertanggung jawab. Terus saling apa? Saling menyayangi. Kemudian di kelas ini kita ada berbagai agama, ada berbagai suku, ya kan? Mau nggak saling menghargai? Mau ya? Berarti kan tadi lagunya apa? Tidak ejek-ejekan, ya kan? Tidak. Berarti kita harus saling menghargai. Oke, baik teman-teman. Di sini Ibu ada kertas origami, ya, bersama. Mengapain kita? Kita mau bikin kesepakatan kelas. Iya, kesepakatan kelas, ya. Kita bikin kesepakatan kelas dalam bentuk keyakinan kelas, ya. Nanti teman-teman silakan nanti tulis di sini keyakinan kelas seperti apa yang teman-teman inginkan. Tadi ada apa aja tadi? Ada? Apa tadi, Kak? Ini tadi ada? Bertanggung jawab. Terus ada apa lagi tadi? Saling menyayangi. Terus apa lagi? Saling tolong menolong. Apa lagi? Kemudian apa lagi? Ayo, apa lagi? Kalau tidak terlambat apa namanya? Disiplin, ya. Silakan ya, tulis ya. Disiplin itu apa, Bu?
Tulis nama, Bu. Boleh. Nah, begini ya. Ada besar. Oh, ditulis nama boleh, tapi nama panggilan di bawahnya. Ya, namanya yang agak kecil, tulisan keyakinan kelasnya yang agak besar. Begini ya, kawan-kawan ya. Kayak punya Arumi ya. Oh, salah tadi, Bu. Ya. Bu. Namanya di bawahnya nama yang kecil, misalnya Arumi. Yang udah selesai ada? Ada, Bu. Bantu Ibu ya. Oke, Bu. Nah. Algi, janganlah saya tengok jati. Tolong. Saling tolong. Oh, tolong. Sama dengan atasnya. Tolong. Oke. Kita tempel sebelah mana sana, kawan-kawan? Sini, Bu. Udah enggak lagi. Sini.
mobil. Sabit yang bikin. Memantau. Kok beda warnanya, Bu? Kok aneh, Bu? Iya, kan kita udah belajar tentang Nak, tapi pegangin dulu nak, biar nggak cepet ya. Yang lain udah selesai ada? Udah ada yang udah selesai? Ya, yang perempuan boleh bantu ya. Pegang Pegang kanan, sebelah sini. Pegang kiri. Oke. Aku sini, Mam. Oke. Aku sini. Aku samping adek. Bilang nggak usah, Bang. Pegang sini. Sini aja. Sini. Katanya Rumi. Apa yang kuning, weh? Ben. Aku sini. Di bawah. Kanisman udah selesai? Aku samping jalan. Kanisman. Apa yang bilang? Ya. Pegang yang bawah dulu ya. Jangan tidak aku ya. Bagaimana? Nurul mana Nurul? Banyak Udah selesai? Disiplin. Nurul? Jatuh. Tolong nak. Aku pokoknya di sini. Dan juga di sini ada masih. Oke. Aku sampai jalan. Mana? Sebelah sini nak. Tolong pegangkan dulu. Nurul ada sini. Ini ya, gini. Ya udah nempel. Oh ini jodoh. Dengan zat yang lain. Yang laki-laki udah bisa dicopot, nah? Enggak dicopot, apa udah dilepas tangannya? Ya. Udah. Laki-laki, coba duduk dulu. Duduk dulu ya. Ini tadi tutupnya tutupnya. Mas ya, dia belum selesai. Oke, semuanya sudah selesai? Pembersihan kelasnya? Sudah? Sudah, coba duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, semuanya tiga, duduk semua. 1, 2, 3. Ayo.
PR lagi. Kalau saya malu jika terlambat.
Ya, bisa dipahami? Ya, boleh. Silakan ditulis ya. Tulis yang agak besar ya.
berbicara sopan Berbicara sopan santun. Oke, bagus, terima kasih semuanya ya. Silakan kembali. Ya. Ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jadi, keyakinan benar dan budaya positif yang sudah kita lakukan, kita sepakati bersama ya. Sepakat? Sepakat. Oke, kalau gitu kita terapkan ya. Oke, baik teman-teman. Ya, mantap sekali, luar biasa sekali. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video aksi nyata ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian video aksi nyata ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.